berkaitan sama cerita teman lu tadi dan juga sama skills yang dibutuhkan versi World Economic Forum. Itu kan ada active learning ya. Betul. Tadi teman lu tuh dari cerita lu tadi teman lu tuh active learning banget. Dia belajar banyak hal. Iya. Knowledge-nya juga jadi lebih banyak. Bisa jadi dia mungkin core dia adalah dokter ya nggak? Dokter. Tapi dia dan jadi psikolog ya tadi dia jadi punya keilmuan yang lain kan. Macam-macam tadi ada jadi paham psikologi juga, ada komunikasi, ada kebijakan publik ya. Kebijakan publik. Yang masuknya itu pelayanan publik. Nah itu kan jadi lu sebenarnya spesialisasi lu dokter, tapi lu punya paham ilmu lain karena lu belajar itu gitu. Kalau gue balik tanya ke Mbak Eri, itu jadinya sebenarnya kalau kan ada istilah generalis sama spesialis ya. Itu jadinya apakah kita better menjadi generalis atau spesialis atau itu sesuatu yang nggak bisa dibenturin juga sebenarnya? Kalau kata gue sih nggak juga ya. Jadi memang gini, kita tuh perlu loh punya dua sudut pandang, generalis maupun spesialis. Atau kita punya skill yang terkait dengan generalis dan kita punya skill yang spesialis. Itu tuh bagus loh. Jadi kita bisa melihat situasi itu lebih komprehen gitu loh. Jadi skill yang sifatnya generalis membuat kita juga tahu gambaran besarnya. Nah, spesialisnya itu membuat kita juga bisa mengimplementasikan produk-produk kita menjadi produk pemikiran ya, atau produk pekerjaan kita menjadi sesuatu yang jadi lebih siap pakai, lebih kualitasnya siap, lebih deep, betul, lebih deep, lebih langsung dipakai sama orang, implementatif lah gitu ibaratnya. Tapi konsep besarnya lo paham. Karena lo tadi punya skill-skill yang sifatnya generalis tadi gitu. Dan itu bisa jadi menggabungkan multidisiplin ilmu ya. Bisa jadi menggabungkan. Ya contoh kayak gue hari ini adalah secara gue butuh pemahaman generalis secara keuangan supaya gue membuat kebijakan-kebijakan keuangan. Sementara kebijakan keuangan kan gue pakai ilmu manajemen, ilmu hukum gitu ya. Kebijakan-kebijakannya itu jadi jauh lebih implementatif karena gue tahu alur gambaran besarnya gitu. Alur penagihan, laporan keuangan yang aneh gitu kan, gue tahu untuk mencegah yang aneh-aneh nih masuknya lewat pintu mana nih, ya gue bikin lah atau secara aturan hukumnya supaya orang nggak memanfaatkan dengan cara yang salah gitu. Perlu sih menurut gue, jadi nggak bisa dipilih. Emang lo harus learn jadi untuk nggak usah dibentur-benturin lah. Nggak usah bentur-benturin. Oh bisa punya dua-duanya kenapa sih? Generalis versus spesialis gitu ya. Ibaratnya senjata, kapan lo mau pakai senjata yang ini ya lo keluarin, kapan lo pakai senjata yang itu ya lo keluarin gitu. Saat lo perlu deep membahas sesuatu hal, ya saat itu ya lo sebagai spesialis. Hal tersebut. Gitu. Untuk memahami konsep besar yang terjadi, ya pakai generalis. Gitu menurut gue. Nice. Gitu. Keren ya teman-teman bahasannya. So iye. Terus, nah tadi salah satu yang ditekankan oleh Mbak Eri adalah kalau based on World Economic Forum tadi adalah leadership dan juga social influence. Pertanyaannya nih buat teman-teman mahasiswa atau fresh grad deh yang baru masuk di dunia kerja. Itu gimana cara implementasiin leadership sama social influence? Role lu sebagai anak baru yang belum punya otoritas yang gimana-gimana untuk ngerjain kerjaan gitu. Ya, jadi kalau orang lihatnya gini ya, kalau di kepala kita bilang leadership berarti langsung asosiasinya adalah kemampuan memimpin orang gitu ya. Jelas. Seperti bicara di forum, wah baik gitu. Itu seolah-olah itu tuh menurut gua kalau secara ini leadershipnya ya itu udah yang di level mananya. Tapi untuk menjadi level puncak gitu kan ya, yang stages paling akhir dari kepemimpinan, ya bicara di publik, diikuti ribuan dan jutaan orang, itu kan stages akhir ya. Nah stages akhir itu kan semua diawali dengan stages awal. Ya jadi kalau di MUC sendiri nggak banyak perusahaan ya membuat step-step untuk mencapai sebuah skill itu harus apa dulu. Kalau di MUC sampai diteliti dan dibuat guidance-nya, namanya core competence guidance. Jadi setiap level itu dituntut oleh satu tahapan kemampuan atas sebuah skill. Contoh, skill leadership. Di awal orang masuk menjadi fresh grade baru kerja habis wisuda berapa hari, gue nggak akan menuntut dia menjadi leader yang langsung tiba-tiba bisa mimpin sekian puluh orang. Untuk pemula
leadership yang dimaksud itu lebih pada kemampuan dia memimpin dirinya sendiri untuk menunaikan tanggung jawabnya dengan benar. Ingat loh, mimpin dirinya sendiri untuk menunaikan tanggung jawab dengan benar, dan dia mampu mengetahui atau mencari jalan keluar apabila situasi-situasi tertentu itu dia harus meliding orang. Misalnya dia fresh grad tapi kemudian dia diamanahkan anak magang atau diamanahkan satu data entry yang akan ada di bawah dia. Pertama dia harus bisa dulu kerja untuk dirinya dengan benar, dan berikutnya sesekali dia bisa berkoordinasi atau meminta si orang yang di bawah dia ya data entry ataupun anak magang itu untuk bekerja membantu dia atau bekerja sama dia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi leadershipnya itu masih di lingkup kecil. Nah ketika dia udah berpengalaman naik menjadi senior gitu ya, lebih senior, tentu dia udah nggak bisa dibilang bagus kepemimpinan kalau hanya sekedar bisa mimpin dirinya sendiri dan sekedar memberi arahan sesekali sama anak magang atau sesekali sama data entry. Tapi dia harus sudah bisa memimpin katakanlah minimal 4 orang secara atau 2 orang secara continue, kemudian juga memimpin target kerja tim itu gitu. Nanti dia naik as supervisor, naik lagi tuh tuntutannya, leadershipnya udah membuat perencanaan tertentu, udah bisa mampu ngarahin apa yang ngedidik orang. Itu tantangannya terus naik terus sampai dia ketika level director, dia tantangannya bukan hanya sekedar untuk memimpin dirinya atau sekelompok kecil orang, tapi sak perusahaan itu memang sudah bisa di leading sama dia gitu. Jadi yang dibilang pada saat teman-teman baru, ya gimana dong, gue sendiri aja belum pernah memimpin. Ya udah, jadilah follower yang baik dulu tuh, bisa memimpin dirinya sendiri dulu, have a self-regulated. Kemudian dia ya sesekali dia tahu ketika bekerja sama dengan orang, harus nge-leading orang di kondisi tertentu, dia pun bisa ngarahin. Jadi kalau bahasa yang pernah gue baca di buku Renal Kasali, untuk menjadi good driver ya lo jadi good passenger dulu gitu. Ya sambil lihat belajar dari pemimpin-pemimpin lo gitu ya. Ya lo nggak akan pernah bisa naik ke stages yang bisa mimpin orang kalau lo nggak bisa mimpin diri lo. Balik lagi intrapersonal lo harus beres dulu gitu. Ujung-ujungnya baliknya ke intrapersonal lagi. Personal lagi kan gitu. Sebagai pemula itu loh. Betul. Karena ya mungkin at the end juga yang akan memicu kita seperti apa itu ya kemauan dari diri kita ya, bukan dari orang lain. Kayak kalau misalnya gini, lu ini contoh nih ya, contoh terjadi pada kita semua pada waktu masa kecil. Kalau kita disuruh bangun pagi sama orang tua kita, pasti susah. Tapi kalau orang tua kita bilang besok kita jalan-jalan, lu nyuruh diri lu sendiri bangun pagi biar nggak ketinggalan. Kita yang bangunin orang tua. Nah kita yang bangun orang tua. Sebenarnya hidup tuh kayak gitu aja guys. Ketika intrapersonal kita udah jalan, kita nggak perlu disuruh oleh siapa-siapa, tapi kita tahu kita mau kemana. Betul. Gitu. Itu kuncinya ya. Betul. Lo tahu hal ini akan jadi reward pada akhirnya buat diri lo apa enggak? Kalau lo sadar itu akan jadi reward buat lo akan kejar. Lo akan kejar. Lo tahu itu manfaat buat lo. Lo punya purpose di situ, ya lo kejar. Gitu. Tadi termasuk leadership skills tadi ya, meskipun anak baru, tetap ternyata leadership itu bisa dilihat mungkin dari tadi ya, dari gimana lo menyelesaikan tugas, mungkin inisiatif lo ketika ngelihat masalah. Gitu. Betul. Ketika lo nggak tahu lo nanya. Kadang kan ada yang nggak tahu tapi nggak nanya gitu kan ada juga. Banyak banget takut. Gitu. Jadi intrapersonal dia kalah sama sebenarnya emosional dia, yaitu dia takut untuk memenuhi tanggung jawabnya dia. Jadi karena ada satu hal yang sebenarnya bertentangan gitu loh sama intrapersonalnya dia, tapi dia kalah gitu, kadang dia takut gitu, dia atau segan atau jadi apa. Karena emosionalnya dia tadi jadi nggak bisa dengan jernih melihat bahwa lu harusnya secara tugas ya tetap harus ngejalanin sesuatu yang mungkin nggak enak buat lu gitu. Ya kebanyakan orang tuh juga terpengaruh intrapersonal itu juga dikalahkan oleh emosional tadi yang gue bilang, ketika misalnya dia tahu nih, gue harus men-challenge diri gue setelah gue 2 tahun selesai kuliah, gue harus men-challenge diri gue dengan gue menambah skill gitu misalnya kan. Kita mengaktifasikan tadi active learning dan learning strategis gitu. Gue harus nambahin, tapi terus dia langsung, tapi gue nggak mampu, gue nggak pinter, gue nggak punya. Itu kan akhirnya dikalahkan oleh emosi negatif. Akhirnya intrapersonal yang sudah punya rencana akhirnya gagal. Itu juga penghalang tuh sebenarnya salah satunya gitu. Ya, I see. Itu tadi kan ada leadership sama social influence. Bedanya apa, Mbak? Nah, kalau gue ngelihatnya leadership tentang kemampuan lu untuk
ngarahkan orang. Iya. Mirip-mirip dengan social influence adalah di sosial itu walaupun lu nggak punya role pemimpin di tempat itu, tapi lu bisa menginfluence orang. Oke. Ya, contoh kalau leadership kadang-kadang secara role memang lu dituntut karena memang you are a leader di situ. Yap. Tapi social influence itu adalah ketika lu gua sama-sama orang biasa berkumpul, tapi lu tuh menjadi bold. Oh. Di tengah-tengah yang semua orang tuh sebenarnya sama, semua warna sekerumun tuh pasti sama, tapi lu jadi merah gitu loh. Kenapa lu merah? Bukan karena negatif way ya, tapi secara sosial lu bawa diri lu dan orang tuh nengok ke lu. Gitu. Ada sebuah pembeda, ada sebuah hal yang bold di diri lo sehingga lo menginfluence secara sosial walaupun lo tidak mempunyai role di situ. Iya, nggak punya. Jadi kayak mungkin kalau leadership lebih ke pemimpin secara struktural, social influence mungkin pemimpin secara kultural jadinya. Bisa jadi begitu. Gitu ya. Orang anggapnya itu pemimpin gue kalau bahas yang non struktural gitu misalnya. Ya contoh nih, ini anak muda banyak nih, lulusan universitas terbaik lah misalnya. Tapi kok ada di anak-anak seusia mereka itu muncul menginisiasi sesuatu sehingga membuat movement, sehingga membuat sebuah gerakan baru yang ternyata impactful. Itu kan sebenarnya mereka sama-sama fresh grad misalnya. Nggak ada yang bilang mari kita angkat engkau sekarang menjadi leader, kan nggak ada kan. Tapi dia bisa punya ideas, punya keberanian untuk mewujudkan sesuatu dan dia bisa narik orang jadi magnet gitu loh. Iya. Ya, nangkep ya bedanya teman-teman. Kalau gue ngeliatnya itu ya perbedaannya gitu. Oke, next skills di World Economic Forum tadi yang di endorse WEF ya. Itu salah satunya juga, bukan salah satunya bahkan ada banyak area yang berbicara mengenai teknologi. Teknologi, oke. Ya. Meskipun ya ada sih yang programmingnya, ada yang sekedar penggunaan teknologi gitu. Nah, terus tapi kalau terkait dengan yang hal yang sifatnya tadi programming, terus role kita gimana kalau kita bukan orang IT gitu? Iya. Kan kalau kita ngeliat selintas di skill apa teknologi, apakah kita harus kuliah IT semua ini gitu kan? Ya kalau kuliah IT semua siapa yang menghitung keuangan? Siapa yang jadi lawyer ya kan? Siapa yang akan bikin jadi dosen kan nggak ada. Tapi gini kalau gue ngelihatnya teknologi yang dimaksud adalah kecerdasan digital. Jadi nggak semua orang harus bisa coding gitu loh. Nggak semua orang harus bisa coding. Contoh ya, gue mau tanya deh, beberapa platform besar di Indonesia itu tuh justru bukan lulusan IT. Oh, foundernya founder platform besar. Contoh, Ruang Guru itu kan biasanya teknologi ya. Memang foundernya ini ya anak IT kan bukan kan. Kita bisa yang gue tahu anak FEUI, bukan anak IT. Nah, jadi yang gue lihat di sini adalah digital mindset yang berkembang. Dasarnya dari skill teknologi yang dimaksud dengan World Economic Forum ini dasarnya menurut gue lari ke digital mindset. Nah, apa sih yang disebut digital mindset? Digital mindset itu adalah kemampuan mengenali penggunaan digitalisasi. Itu seingat gue dibagi 4 tuh istilahnya. Gue lupa namanya ya, pokoknya kuadran yang satu itu adalah orang yang sama sekali nggak tahu tentang mindsetnya, sama sekali nggak ada ya, karena dia nggak tahu dan dia nggak make. Itu kuadran satu. Mungkin itu terjadi pada orang-orang sepuh yang hidup di era sekarang. Karena masih analog ya, belum digital. Jadi handphonenya masih punya handphone tapi nyatet di kertas begitu, teleponnya masih yang poliponik gitu kan. Itu mungkin masih ada sekarang. Yang kedua itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan digital dengan kondisi dia tahu tapi dia nggak make. Ada sampai sekarang gue masih ketemu orang modern yang emang nggak tertarik pakai perangkat digital, dia hanya sekedar ya masih yang ya udah butuh email, ya udah dia email aja. Even WA juga dia mungkin orang lain, itu biasanya orang-orang yang punya banyak ajudan, itu biasanya gue masih nemu saya tahun 2020 gue masih ketemu pengusaha yang WA tuh dia nggak punya. Semua dilakukan oleh sekretarisnya. Dia tahu ada GoFood, ada Gojek dan lain sebagainya. Dia paham ada teknologi itu. Bahkan dia juga mungkin punya uang yang besar untuk mendanai platform besar. Tapi dia nggak pakai karena semua perangkat itu dipakai oleh para ajudannya. Itu masuk kecerdasan yang kedua. Dia tahu tapi dia nggak pakai. Nah yang ketiga ini adalah digital mindset yang tingkat kecerdasan digitalnya adalah dia tahu, dia menggunakan tapi dia nggak tahu. Apa dengan arti kata nggak tahu? Ini paling banyak di Indonesia.
nggak tahu menggunakan, ininya. tapi ternyata lebih kepada nggak tahu manfaatnya. Oke. Jadi dia penikmat bahasanya. Dia memakai segala konsep digitalisasi atau segala perangkat digital sekedar user, digital user. Jadi dia belum tuh pakai untuk produktivitas. Dia pakai misalnya media sosial ya untuk kepo-kepo, the killing time aja gitu. Dia pakai misalnya perangkat digital ya khusus untuk belanja aja gitu loh, tapi tidak untuk produktivitas poinnya. Jadi dia make tapi dia nggak tahu. Nah yang kita harapkan sebenarnya bukan yang ini, karena ini kan jatuhannya dia tidak memanfaatkan teknologi untuk yang produktivitas, hanya untuk leisure, kesenangan. Menikmati hidup ya? Menikmati hidup saja kan sayang kan? Nah yang diharapkan adalah kecerdasan digital yang poin keempat, yaitu dia tahu dan dia menggunakan. Artinya menggunakan segala yang produktif. Betul, perangkat digital tuh dia pakai secara produktif dan berimbang. Produktifnya itu apa? Ketika dia mau mempercepat kerja, ini kan sekarang udah cukup cerdas ya. Ketika gua ngelihat banyak orang-orang warung itu diajarin membuat nerecap buku penghitungan raba luginya dia pakai aplikasi. Nah yang make itu menurut gua walaupun itu warung kecil tapi kan dia udah step ahead. Yang tadinya tercatat pakai tangan atau bahkan mungkin nggak dicatat, ini dicatat. Ibu rumah tangga sekarang udah banyak loh platformnya untuk ngatur keuangan dengan cara seperti itu. Jadi dia pakai tuh digitalisasi bukan cuman untuk dia joget-joget di TikTok atau sekedar untuk kepo-kepo gosip di lambe-lambe gitu kan, tapi dia pakai untuk produktivitas kesehariannya dia. Ada ibu-ibu rumah tangga yang sekarang pakai platform-platform belajar bahasa. Itu kan keren banget ya. Ibu yang di rumah waktunya cukup ada tapi dipakai produktivitas bukan cuma untuk joget-joget, tapi yang tadi dia pakai untuk belajar bahasa. Gitu. Begitu banyak juga gue lihat kelas-kelas yang dibuat untuk orang-orang yang maksudnya ya udah nggak muda lagi, tapi hal-hal baru tuh banyak, bahkan ibu-ibu diajarin food photography gitu. Itu kan platform-platform yang memang mengakomodir itu tuh banyak gitu. Platform belajar terutama ya, itu adalah sebuah kecerdasan mindset. Nah, setelah itu dia make untuk produktivitas. Dan yang lebih kerennya lagi ketika ini terbentuk, dia akan mampu juga mendesain si kecerdasan digitalnya untuk menjawab kebutuhan hidupnya gitu. Misalnya dengan cara dia kayak gue nih, gue anak hukum, gue nggak tahu gimana caranya mendesain aplikasi, tapi gue tahu tim finance gue membutuhkan perbaharuan gitu ya dalam sistem penagihan. Kita bisa manfaatin teknologi apa nih? Nah itu sudah kecerdasan digital. Artinya dia mentransformasi dari yang analog tadi, yang manual menjadi digital. Karena dia tahu ini mungkin, ini possible, karena teknologinya ada. Itu yang diharapkan dengan digital mindset tadi, Cai. Berarti keywordnya adalah lu pengguna, tapi untuk hal yang untuk menunjang produktivitas lu. Iya, betul. Nggak sekedar lu menikmati konten buat relax ketawa nggak gitu doang gitu. Jadi memang yang dimaksud ini di teknologi di sini adalah bukan orang yang meng-create codingnya, bukan gitu loh, tetapi kayak misalnya idenya apa ya, memanfaatkan teknologi pada akhirnya. Nanti tinggal cari IT-nya ya, orang IT-nya kolaborasi lah dia, tapi ideasnya tuh cara kerja digital. Karena bisa jadi orang IT-nya sendiri nggak punya idenya ya. Bisa jadi nggak, karena mereka bertugas memang lebih ke membangun infrastrukturnya gitu. Ya ini kan sebenarnya terjadi juga di dunia misalnya arsitek gitu. Emang arsitek ada gitu yang wajib untuk ngajarin bikin ngaduk semen, nyusun bata. Gue sih nggak yakin ya. Tapi dia tahu bagaimana secara efektif dan secara cerdasnya sebuah bangunan itu diciptakan. Adukan gitu. Semen pasirnya berapa banding? Nggak tahu, gue rasa. Kayaknya nggak ada di mata kuliah arsitek ya. Bagaimana membuat semen yang bagus gitu. Ada gitu. Ya. Oke. Nah, jadi nih untuk para teman-teman mahasiswa nih Mbak, yang sekarang mungkin masih punya waktu menyiapkan, ya mungkin ada yang banyak waktunya, ada yang mepet juga karena udah menjelang lulus misalkan, itu apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa achieve tadi tuh 10 skills tadi tuh, menyiapkan? Pertama sih menurut gue aware dulu ya, dibangun tuh adalah awareness bahwa lulus kuliah itu nggak cuman ngomongin teknis mata kuliahnya dia secara teori,
tetapi ada soft skill yang harus diaktifasi dalam dirinya. Nah, untuk mengaktifasi itu makanya gue selalu suggest jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Sayang, umurnya masih muda. Kalau udah kayak seumur gue kan memang kadang-kadang jam 8 malam udah encok ya. Gitu kan, kalau udah ngantuk juga gitu ya, jam 8 jam 9 udah wah gitu. Tapi lihat deh anak-anak muda, mereka tahan loh untuk kelayapan malam, main game sampai malam. Kalau yang cewek-cewek bahkan berhari-hari kurang tidur nonton drakor gitu kan ya. Nah, balik lagi, lu bukan yang nggak boleh, tapi lu harus punya porsi jatah yang lebih besar untuk pengembangan yang tadi. Caranya apa? Mulailah challenge diri lu sendiri untuk ikut project-project. Gue juga suggest kalian ikut organisasi, terus ikut voluntary macem-macem, bahkan intern macem-macem gitu ya. Ada nih penulis lepas, ada nih konten kreator di sisi ini, bolehlah gitu. Walaupun nggak usah ngeliat gajinya dulu, tapi pengalamannya. Karena tadi gue ceritain lagi kan, ketika lo terchallenge oleh sesuatu, tertantang pada sebuah kondisi yang rumit, kondisi yang sulit, lo tuh kayak terbangun analisisnya, lo kemampuan problem solving, lo kreativitas lo terbangun. Bagaimana lu bekerja sama dengan orang lain, itu tuh satu tantangan, itu tuh memberikan banyak, mengasah banyak aspek gitu loh. Jadi kalau lu cuman kuliah pulang ya memang yang terasah ya akademik lu pastinya. Tapi ketika lu imbangin itu dengan social skill ya berupa tadi pengalaman-pengalaman itu, menurut gua itu akan jauh lebih memperkaya. Gitu. Kayak cerita lu tadi ya, satu tantangan aja ketika lu seriusin itu bisa secara nggak sadar ngasih lu impact ke skill-skills yang lain. Betul. Jadi kayak jadi bisa jadi multiplier effect gitu buat skill, penambahan skill yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara orang-orang yang udah prepare sama atau gini. Ketika lu melakukan rekrutmen ya, proses rekrutmen untuk karyawan baru. Itu lu akan bisa melihat nggak sih orang-orang yang memang dia sudah mempersiapkan dirinya untuk punya skill-skill tertentu yang tadi di endorse World Economic Forum, sama yang dia tidak nyiapin sama sekali ya. Oke. Kalau bicara bedanya orang yang udah nyiapin sama belum, itu terasa sih bagi interviewer terutama ya. Jadi bedanya itu ada 2 kali. Pertama, pada saat sesi interviewer, orang yang siap sama orang yang nggak siap itu beda. Bukan nyiapin sesi interviewnya, tapi dirinya dia tuh siap untuk masuk dunia kerja, dirinya tuh sudah dilengkapi dengan skill-skill tadi. Kenapa? Ada orang-orang yang sudah siap, udah nyiapin diri, pada saat sesi interview itu enak banget, banyak yang bisa digali, banyak yang bisa dieksplor dari dia, karena dia nulis nih misalnya di CV-nya terlibat di voluntary apa-apa, terlibat di kepanitiaan, itu akan kelihatan dia ngejalanin atau sekedar dapetin sertifikatnya. Sertifikatnya ya. Nah, pada saat dia benar-benar ngejalanin itu dan dia tahu konsep yang sedang dia jalanin, dia maknain waktu jadi voluntary apa tuh benar-benar dia jalanin. Nah, itu nanti pada saat sesi interview, pasti tuh interviewer akan nanya, gue lihat nih di sisi ini lu pernah gini. Dia tuh bisa akan cerita konsepnya, obstacle-nya pada saat itu, maknanya gitu loh. Perannya dia kayak apa, dia banyak cerita. Tapi kalau orang yang sekedar ya narok doang, ya nggak banyak sih dia bisa cerita. Gitu. Itu dari sisi wawancara. Ini mungkin ya kurang banyak yang bisa dieksplor dari diri. Kurang banyak yang bisa dieksplor. Nah, yang gue mau cerita lagi tadi kalau sesi interview mungkin dia bisa lolos nih ya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang nggak bisa kita lolos dari manapun adalah pada saat kita memulai kerja. Probation. Katakanlah probation ya. Di probation ketika lu atau setahun lah ya, probation terlalu pendek. Iya pendek lah kadang-kadang. Tapi ada perusahaan juga sih yang memprobation masa percobaan itu bisa sampai setahun. Itu ada. Gue katakan ini ketika lu memulai karir lu. Nah itu tuh akan kelihatan orang yang memang nyiapin diri sama orang yang nggak nyiapin diri. Orang yang benar-benar ngasah soft skillnya dan segala tantangan yang tadi itu di masa kuliah, bukan cuma belajar, sama orang yang benar-benar cuma ngejar akademik dan sertifikat lulus. Itu kerasa bedanya. Kerasa bedanya apa? Orang-orang yang sudah nyiapin diri itu lebih agile, lebih kuat, lebih tangguh, lebih resilience. Jadi disuruh apa, sat-sat. Kalau yang apa, orang-orang yang nggak nyiapin diri, itu pada saat di dunia kerja, itu kecenderungannya mungkin kadang suka kurang berinisiatif, kadang-kadang tidak tahu maunya
klien kayak apa, nunggu disuruh, terus melakukan apa-apa itu memang tidak, kadang-kadang pas-pasan atau kadang ya udahlah, atau kalau koordinasi sama orang tuh susah banget gitu. Mungkin lebih ke kerja sendiri tuh mudah gampang stres karena nggak bisa kolaborasi gitu. Itu kelihatan. Biasanya mungkin kalau 6 bulan awal belum kelihatan, tapi setelah lewat 6 bulan biasanya orang nggak bisa nutup-nutupin sih. Iya. Gitu. Iya. Nah itu di awal karirnya akan sangat struggling ya. Kalau ketika dia nggak nyiapin, oleh karena itu memang nyiapin tuh perlu ya, gitu. Yes. Nah, mungkin gue juga ini ya sharing ke Mbak Eri dan teman-teman. Gue sebenarnya dengan skill-skill tertentu gue nggak yang tipikal orang yang nyiapin juga dari kampus. Tapi setelah gue tengok ke belakang, ada hal yang gue nggak ngerasa menyiapkan, tapi gue kayak waktu itu tanpa disiapkan gue menjalani untuk mengasah skill tersebut. Kayak contohnya skill leadership. Kayak gue dulu nggak bertujuan untuk ikut organisasi, itu untuk menunjang karir gue nanti ke depannya, nggak ada sama sekali, hanya untuk kesenangan gue pada saat itu. Jadi gue belajar berorganisasi, ikut kepanitiaan, gue masuk program pembinaan rumah kepemimpinan. Itu sama sekali nggak ada tujuan, nggak ada. Jadi tapi tahu kepake. Itu cuma buat seneng-seneng, seriously. Karena gue suka orang gitu, gue suka people. Nah, ketika dunia kerja ternyata itu menunjang. Ternyata kepake ya? Kepake, menunjang. Betul. Membantu gue lah. Membantu gue untuk survive. Jadi kadang-kadang hal yang memang lu cuman ya udahlah ini bagus positif, tapi arahnya kemana lu nggak tahu tuh ya. Lu jalanin aja, lu tekun aja, lu kerjain, lu jalanin, ternyata manfaat. Nah ini gue juga kasih contoh, gue tuh dulu mungkin ngedumel ya. Gue kan dulu merantau jauh dari orang tua, terus gue tinggal sama nenek gue. Nenek gue ya kemana-mana gitu, keluar kota, ke rumah anak-anak yang lain. Gue tuh ditinggal dengan rumah beserta isi rumah lah, pembantu dan sebagainya. Itu gue suka sebel, jadi kadang-kadang gue dikasih tanggung jawab kudu nyiapin, oh ini ada uang segini, lu bayar listrik apa segala macam. At that time gue tuh sebel sama tantangan itu. Ih males banget sih gue jadi kayak rumah tangga. Karena lu santai-santai, lu harus bayar listrik. Kan dulu belum ngurus pembantu belum gitu ada kan. Aplikasi, kan. Belum. Terus kadang-kadang kita harus nganterin pembantu ke pasar, menuhin isi kulkas gitu-gitu. Turutin gitu kan. Nah itu gue mikir ternyata kepake loh, baik di rumah tangga sekarang maupun di kantoran. Gue jadi kayak bisa lebih mateng aja ngurus uang, ngurus segala macam karena terbiasa. Gitu. Itu padahal yang nggak diajarin juga ya di bangku sekolah gitu, tapi justru itu belajar di rumah gitu. Dan mungkin teman-teman juga ada banyak sekarang sedang menjalani pelatihan tersebut tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Betul. Gitu. Jadi sepanjang itu bagus, itu positif, itu menambah skill kita, kenapa enggak gitu loh. Kita biarkan motor ini lewat ya, kayaknya rombongannya banyak. Pekerja pabrik pulang. Lu bilang intinya itu bisa terlihat ketika di interview. Di interview gimana dia mengeksplor dirinya, itu akan terlihat bagaimana dia sebenarnya sudah siap atau enggak, punya skill yang setidaknya memadai atau enggak masuk dunia profesional. Ngomong-ngomong soal interview, kayaknya kalau dibahas di sesi sekarang nggak cukup. Makin panjang waktunya. Jadi gimana Mbak Eri? Kalau gue sih kepengen banget ya, sesi interview ini adalah sesi yang memang kita bikin khusus. Kita obrolin lagi karena banyak sih serba-serbi interview karena banyak loh trap yang justru dari CV itu jadi bikin trap di interview juga. Gitu. Atau interview itu bahkan menjadi trap buat dirinya sendiri, itu banyak banget. Jadi kayaknya pakai sesi khusus ya, kita obrolin lagi. Dan gue juga penasaran, pengen banyak nanya ke Mbak Eri sama hal ini karena banyak stigma yang di lapangan di luar ya. Itu kan bilang katanya kayaknya kalau orang yang ekstrovert interview itu lebih gampang. Oh nggak gitu juga padahal. Nggak gitu juga. Itu gue pengen nanya yang kayak gitu. Kalau orangnya kayak gini akan lebih gampang. Yang kayak itu lebih kayaknya susah. Itu enggak sih. Kita akan ngobrolin itu lebih detail nanti pada saat kita bikinin lah satu lagi lah ya, dia nanti terkait dengan interview gitu. Siap. Thank you Mbak Eri. Terima kasih banyak buat sesi kali ini. Tepuk tangan dong buat Mbak Eri. Thank you ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Dadah.